Kita ke informasi lain, pemirsa, meski aborsi menyimpan risiko dari sisi medis dan merupakan tindakan ilegal. Namun, fenomena pengguguran janin secara paksa tetap marak terjadi. Terlebih bisnis haram ini juga menjanjikan keuntungan besar. Dan berikut penelusuran tim Delik RCTI. Praktik klinik sejahtera yang melayani aborsi ilegal sejak tahun 2006 berhasil dibongkar jajaran Polda Banten. Terkuak motif tersangka melakukan aksinya terkait persoalan ekonomi. Sementara para pasien yang menggugurkan kandungannya umumnya hasil hubungan gelap. Polda Banten juga telah menetapkan 3 orang tersangka. Modus para tersangka ini ya, baik tersangka NN maupun ER dan tersangka R ya, dia melakukan kegiatan aborsi ilegal dengan motif untuk mencari keuntungan. Nah itu, jadi dia kegiatannya ilegal. Tim Delik melakukan wawancara dengan ER, salah seorang tersangka yang berprofesi sebagai perawat. Kepada tim Delik, ER mengaku sejak awal dirinya tidak mengetahui sejak kapan klinik tempatnya bekerja memberikan layanan aborsi. Yang tanda kutip itu saya nggak tahu dari kapan berdirinya, dari kapan bukanya. Pas awal masuk nggak curiga kalau klinik itu klinik tanda kutip. Kepada tim Delik, pelaku juga mengungkapkan saat penggerebekan dirinya hanya ditugaskan memberikan suntikan kepada pasien. Saya nggak tahu, soalnya yang konsultasi saya nggak ada di situ. Saya waktu itu pas kejadian itu hanya diperintahkan nyuntik udah. Pokoknya untuk sekian tahun yang itu saya nggak tahu jumlahnya berapa, tindakannya ada berapa kali nggak tahu. Pokoknya kemarin itu baru itu. Iya. Tim Delik menemui RY, salah seorang pasien aborsi yang juga telah ditetapkan menjadi tersangka. Wanita 23 tahun ini mengaku sempat merasakan nyeri hingga kesulitan untuk berjalan pasca melakukan tindakan aborsi secara ilegal. Prosesnya pakai alat, nggak apa ya, alat doang sih dikorek gitu. Ya sih sulit deh jalan karena sakit kan. Cuman kan disuruh istirahat dulu. Nah udah beres istirahat baru bisa sejalan gitu. Kepada kami, RY juga mengungkapkan alasan dirinya nekat menggugurkan kandungannya. 5 minggu sih. Ya, terus karena emang belum siap kan ya. Jadi ya buat niatan itu aborsi. Karena faktor dari orang tua cowoknya kan nggak setuju. Jadi itu, belum siap aja gitu. Pada tim Delik, perempuan yang sudah memiliki 1 orang anak dari pernikahannya terdahulu ini mengungkapkan jika janin yang sudah digugurkannya langsung dibuang ke wastafel oleh para pelaku. Itu dimasukin ke ke kayak mangkuk stainless gitu ya, yang dokter. Terus ditaruh di wastafel, dibuang pakai air. Dibuang pakai air doang gitu. Soalnya cuma darah doang sih teh. Iya. Cuma darah nggak belum bentuk kayak orang gitu, belum, cuma darah aja. Akibat perbuatannya, kini ketiga tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Kemudian Undang-Undang tentang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ancaman hukumannya antara lain 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Tindakan mengeluarkan janin pada masa kehamilan hanya boleh dilakukan dalam keadaan kedaruratan medis. Ini artinya tindakan aborsi tidak bisa dilakukan sembarangan. Dilakukan pada kondisi emergensi. Tidak ada tindakan yang memang dalam kondisi elektif atau direncanakan untuk kasus kuretase atau mengeluarkan kehamilan. Karena semuanya harus berdasarkan indikasi medis. Perdarahan yang hebat, kemudian memang kehamilan yang memang tidak berkembang dengan baik. Salah satunya misalnya kehamilan kosong atau kita sebut sebagai blighted ovum, atau memang kematian mudigah atau janin yang tidak berkembang.
Kemudahan prosedur dalam aborsi ilegal nyatanya memiliki dampak yang sangat berbahaya, terlebih jika tidak dilakukan dengan tindakan medis yang tepat. Salah satunya adalah perdarahan yang bisa terjadi apabila tidak dilakukan secara benar. Yang kedua, mungkin bisa terjadi resiko infeksi. Tidak ditangani tentunya akan menyebabkan kematian. Kegiatan aborsi ilegal banyak melibatkan oknum tenaga kesehatan dari dokter hingga bidan. Hal ini pun menjadi keprihatinan tersendiri sekaligus menunjukkan betapa lemahnya fungsi pengawasan terhadap para tenaga medis. Kementerian Kesehatan ya. Jadi memang itu tugasnya bukan tupoksinya BKKBN ya, tetapi kalau BKKBN memberikan katakanlah informasi, konseling, kemudian memberikan informasi kepada Kementerian Kesehatan, masukan-masukan saya kira bisa ya. Tetapi memang untuk bagaimana ini tempat-tempat ini supaya jadi legal, ini kok ilegal, kemudian ada tempat yang mencuri-curi melakukan aborsi, itu kan yang mentertibkan protapnya dan sebagainya kan dari Dinas Kesehatan. Keberadaan klinik aborsi di berbagai tempat menunjukkan adanya pergeseran sosial di tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan maraknya pengungkapan klinik aborsi di berbagai wilayah tak terkecuali di Jakarta. Akibat kehamilan yang tidak diharapkan dan kebutuhan menjaga citra sosial di tengah masyarakat, keberadaan klinik aborsi ilegal pun dianggap sebagai solusi instan.